lawatannya selama 3 hari ke Singapura sejak 17 hingga tanggal 19 Oktober tahun 2022. Wakil Presiden, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan bahwa dirinya membawa misi penting untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia, Singapura. Salah satunya dengan meningkatkan sektor perdagangan kedua negara. Kerjasama yang tentu ingin saya dorong itu peningkatan ekspor Indonesia ke Singapura, khususnya untuk produk-produk UMKM, terang Wapres saat melakukan dialog dengan para diaspora Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di 7 Chatsworth Road, Singapura, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Lebih dari itu, ia juga ingin meyakinkan pemerintah Singapura bahwa sebagai partner perdagangan dan investasi, kedua negara masih memiliki banyak peluang kerjasama lainnya, seperti pengembangan industri halal. Kita di Indonesia sedang mengembangkan industri halal, karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, sebagaimana keinginan Presiden nanti di 2024. Saya nilai Singapura menjadi mitra penting bagi Indonesia, dalam hal ini ungkapnya dikutip dari website resmi Kominfo RI. Selain itu, tutur Wapres, pada kunjungan kali ini ia juga ingin mendengar pengalaman para pelaku bisnis Indonesia yang telah berhasil masuk pasar Singapura. Dan saya juga ingin mendapat masukan, terutama dalam rangka membantu upaya UMKM kita supaya bisa naik kelas, imbuhnya. Sebab, terang Wapres, UMKM terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi masyarakat Indonesia di saat pandemi COVID-19. Untuk itu, kehadirannya di tengah masyarakat diharapkan terus tumbuh dan berkembang. Jadi, bukan orang saja yang dapat terkena stunting, tetapi UMKM juga jangan terkena stunting. Artinya, tidak besar-besar, oleh karena itu, kita harus kembangkan, tegasnya. Untuk itulah, menurut Wapres, pengalaman dan kiat sukses para diaspora Indonesia khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis dapat menjadi sumbangan pemikiran atau sedekah ilmu pengetahuan bagi para pelaku bisnis di tanah air. Dan saya berharap dalam situasi ekonomi dunia saat ini, masyarakat diaspora bisa menjadi bagian dari solusi, serta senantiasa membawa citra baik Indonesia dalam aktivitas bisnisnya, pesan Wapres. Dengan demikian, sambungnya, Indonesia akan terus mampu menjaga stabilitas ekonominya meskipun diterpa berbagai krisis seperti krisis ekonomi, finansial, pangan, energi, dan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita diterpa pandemi itu lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas ekonomi walaupun turun, tapi tidak seperti negara lain. Menurut informasi sekarang ini sudah 28 negara menjadi pasien IMF. Mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi pasien IMF, pungkasnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Menteri Luar Negeri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura beserta Ibu dan segenap jajaran, para diaspora masyarakat Indonesia dan tamu undangan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari segenap masyarakat Indonesia dan diaspora di Singapura, dan juga saya yakin melalui acara ini, meskipun kita acara ini santai, tapi menurut saya penting untuk membahas berbagai perkembangan terkini dan juga tentu tawaran solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di Singapura kali ini tentu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara yang selama ini sudah baik untuk kita tingkatkan, terutama
termasuk bertemu dengan insya Allah dengan wakil Perdana Menteri Singapura, Mr. Lawrence Wong. Saya juga ingin meyakinkan bahwa sebagai partner perdagangan dan investasi, Indonesia memiliki banyak peluang kerjasama. Kita banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Walaupun memang Singapura sekarang merupakan negara yang paling besar investasinya di Indonesia, tapi peluang kita masih besar. Dan kerjasama yang tentu ingin saya dorong itu peningkatan ekspor Indonesia ke Singapura, khususnya untuk produk-produk UMKM. Nah, ini andalan kita, dan juga pengembangan kawasan industri halal. Kita di Indonesia sedang mengembangkan industri halal karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Keinginan Presiden sampai nanti di 2024. Saya nilai Singapura menjadi mitra penting bagi Indonesia untuk pengembangan kedua sektor tadi. Hadirin sekalian, dan dalam semangat tersebut saya ingin mendengar, berdialog dengan para pelaku bisnis yang telah masuk ke pasar Singapura. Itu saya akan dengarkan nanti. Dan saya ingin mendengar juga dan mendapat masukan terutama dalam rangka membantu upaya UMKM kita supaya bisa naik kelas. UMKM kita itu, ya kita ingin berusaha UMKM kita itu sebagai bantalan yang selama ini terutama dalam pandemi itu tidak terkena stunting. Ya, jadi bukan orang saja yang kena stunting, tapi UMKM juga jangan terkena stunting. Artinya tidak besar-besar. Oleh karena itu harus kita kembangkan. Dan pengalaman dan kiat yang sukses dari saudara-saudara sekalian itu menjadi semacam sumbangan ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran. Nah, kalau bahasa agamanya itu jadi sedekah ilmu ya, untuk para pelaku bisnis di tanah air. Dan saya berharap dengan situasi ekonomi dunia saat ini, masyarakat diaspora itu bisa menjadi bagian dari solusi, serta senantiasa membawa citra baik Indonesia dalam aktivitas bisnisnya. Seperti tadi dikatakan bahwa kita diterpa pandemi, ya, itu lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas ekonomi walaupun turun, tapi tidak seperti yang lain. Menurut informasi sekarang ini sudah 28 negara menjadi pasien IMF, betul ya? Nah, mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi pasien IMF. Belum lagi menghadapi badai atau krisis ekonomi, krisis pangan, krisis finansial, krisis energi di tahun 2023. Ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini termasuk negara yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 5%. Inflasi kita juga sekitar 4,9, jadi belum sampai hampir 5% lah. Sedangkan yang lain di atas 7%, 6% dan sebagainya. Dan kita sekarang sedang melakukan upaya lebih kuat lagi. Tagline kita itu seperti saudara-saudara tahu,
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.